Belum banyak teman-teman yang bisa ikut, tapi kita sediakan rekamannya. Mudah-mudahan selama sebulan ini teman-teman yang memulai dari nol ataupun teman-teman yang sudah bisa dan mengulang masih bisa refreshing. Harapannya setelah selesai benar-benar bisa mengoperasikan software klasik yang memang dulu sangat terkenal, sekarang sudah mulai ditinggalkan. Tapi dalam beberapa case kita juga harus bisa basicnya mengoperasikan itu, namanya AutoCAD, yaitu dimana kita menggambar dengan mode manual tapi berbasis komputer. Karena saat ini sudah banyak software-software building information dan modeling atau software BIM yang berbasis 3D, namun kadang-kadang ketika finalisasi ataupun revisi kita masih menggunakan AutoCAD klasik seperti itu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muslih dari Expertindo Global College. Jadi Expertindo Global College ini khusus memberikan pelayanan training online yang rame-rame seperti itu. Kami juga ada Praba Engineering Service. Nah, biasanya kalau di Praba biasanya untuk company atau para praktisi yang privat atau kelas reguler, tapi di kelas seperti itu bedanya ya. Baik, saya akan mulai saja untuk hari ini. Harinya H0, jadi belum banyak praktikum. Saya belum anggap bahwa ini adalah pelatihan hari pertama, jadi ini masih perkenalan saja. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan di awal, tapi saya akan membawakan materi tentang seperti antarmuka ataupun pengenalan-pengenalan bagaimana mengeluarkan beberapa perintah seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya sampaikan. Nanti sambil jalan kita sambil kenal-kenalan. Lalu jika selama proses trainingnya ada pertanyaan, langsung saja di stop atau angkat tangan. Kalau angkat tangan nggak sempat kelihat saya, langsung saja Pak tanya gitu. Jadi saya tidak batasi bahwa saya akan menyampaikan materi dari awal sampai akhir karena waktu kita cukup panjang. Mudah-mudahan semua materi dasar dari mulai memproduksi gambar, mengenal perintah, memodifikasi sampai membuat COP, menghasilkan sebuah laporan drawing itu bisa tercover dalam 1 bulan ini. Oke, pertama saya akan ke materi dan penulisan dulu, namanya pengenalan hari 0 atau hari sebelum hari 1, H1 ya. Nah, kita akan mengenal mengenai AutoCAD. Nah, untuk yang versi lama secara umum masih sama. Saya share dulu ya. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak, sudah. Siap. Nah, kita akan memulai pengenalannya. Nah, AutoCAD ketika sudah diinstal akan muncul di sini. Kita bisa ketik AutoCAD gitu ya. Oh, tidak ada auto, harus lengkap kayaknya. Nah, seperti ini. Dari dulu sampai sekarang simbolnya belum banyak berubah, cuman beda-beda sedikit saja. Ada AutoCAD secara umum kita menggunakan untuk di Indonesia ya, kecuali proyek-proyek yang beberapa berbasis Amerika. Nah, kita menggunakan satuan meter, senti, mili. Jadi menggunakan metrik istilahnya, English metric. Nah, itu berguna untuk kalau kita bekerja karena di konstruksinya memang juga membutuhkan satuan yang sama. Nah, usahakan ketika kita mempunyai satuan itu cocok dengan lingkungan kerja. Yang pertama, materi adalah satuan. Nah, satuan yang cocok dipakai untuk pekerjaan infra, misalnya jalan, lahan, bendung itu adalah meter. Nah, kenapa meter? Karena yang dikerjakan banyak ya. Jadi luas kawasannya. Nah, kalau kita menggunakan satuan mili, bayangkan misalnya kita mengukur jalan 5 kilo tapi kita satuannya mili, nah itu kurang pas atau akan menjadi ribuan. Nah, kalau untuk pekerjaan arsitek misalnya rumah dan lain-lain itu biasanya menggunakan sentimeter. Oke, nah kenapa sentimeter? Karena jarang ada rumah yang lebarnya sebesar jalan tol misalnya sampai 1 kilo. Jadi semua ukuran-ukuran ini dipakai untuk memudahkan dalam berkomunikasi, dalam bekerja, dalam satu dengan yang lain berinteraksi seperti itu ya. Ketiga, untuk misalnya pekerjaan mekanikal atau mesin. Nah, menggunakan satuannya milimeter.
Nah, kenapa dia menggunakan milimeter? Karena bahan-bahannya adalah kecil, misalnya seperti komputer, seperti mesin mobil dan lain-lain itu ketika terkait sama permesinan atau bahan-bahan baja, besi dan lain-lain. Nah, selisih sampai dengan di bawah 1 cm itu menyebabkan sesuatu yang dia tidak bisa connect, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan di pekerjaan infrastruktur seperti jalan atau bendung atau mungkin apapun, beda mungkin galian timbunan di bawah 1 cm mungkin akan terlihat seperti itu. Nah, itulah kenapa setiap disiplin atau setiap field lokasi pekerjaan itu mempunyai satuan yang berbeda. Nah, ini sebagai pengetahuan umum sebelum kita memulai sebuah objek dari drawingnya. Nah, misalnya untuk pekerjaan piping itu biasanya khusus untuk ini, walaupun kita kerja di bidang metrik, tapi kebanyakan menggunakan inci agar membedakan bahwa ukurannya dalam bentuk bulat gitu. Biasanya dipakai untuk diameter atau radius, misalnya pipa, misalnya ada velg mobil, misalnya ada apapun yang berbentuk bulat, kebanyakan menggunakan inci seperti itu ya. Nah, kita akan melanjutkan mengenai user interface. Tadi yang pertama adalah pengenalan mengenai satuan. Oke, untuk infra sama dengan meter. Nah, berikutnya adalah kita ke user interface. Nah, setelah tahu kita tadi mengenai satuan-satuan, baru kita buka softwarenya ya. Ini AutoCAD adalah sebuah produk dari Autodesk. Saat ini juga ada banyak produk-produk lain yang mirip atau mendekati. Ada yang murah jika teman-teman bekerja di perusahaan namanya ZWCAD. Saya juga pernah nyoba ini dari Cina. Itu persis jiplakan dengan AutoCAD dan harganya jauh lebih murah. Jadi nanti kalau perusahaan teman-teman semua mempunyai isu pakai Autodesk mahal seperti itu, nah itu bisa pakai ZWCAD seperti itu ya. Oke, nah untuk simbolnya tadi sudah saya sampaikan ada di sini, mirip ya sama beberapa software lain, dia cuman beda di warna aja. Nah, ini saya menggunakan AutoCAD 2026. Nah, tidak jauh berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Ketika dia loading, terbuka ini seperti ini. Nah, ini yang di atas ini adalah namanya menu. Nah, ini namanya file, edit, view, insert, dan lain. Ini sama seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Semua pasti tahu ya, menu ada di atas. Lalu di AutoCAD modern itu ada disediakan namanya pita atau ribbon di sini ya. Nah, yang dulu AutoCAD versi mungkin seumuran saya, mungkin ini Pak Agus mungkin ya. Nah, itu ada namanya AutoCAD 11, AutoCAD 2012. Nah, itu tidak ada ribbon-ribbon. Semua ada perintah di sini. Nah, bagaimana mengeluarkan perintah di sini? Kemarin sempat ketemu dan bertanya gitu ya. Nah, ini baru saya tahu jawabannya. Jadi, selain menggunakan perintah di sini, kita bisa menggunakan format, tool, draw, dan lain-lain, termasuk modifikasi. Juga disediakan dalam bentuk ribbon. Ada insert tambahan di sini, yaitu adalah beberapa shortcut yang paling sering dipakai di sini. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan perintah ketikan. Nah, ini user interface-nya, menu, lalu ribbon. Nah, bagaimana kalau mengeluarkan toolbar di sini? Nah, saya cari-cari tadi, kalau yang masih menyukai AutoCAD klasik, kita bisa gunakan perintah lewat command line. Nah, bawah ini namanya command line atau perintah. Biasanya terdiri satu baris. Tapi, kalau kita mau bikin 2 atau 3 baris, tinggal tarik aja. Seperti ini, dia bisa muncul 2-3 baris. Nah, tidak masalah. Dia yang penting tidak mengganggu lokasi kerja kita ya. Nah, untuk mengeluarkan yang tadi saya bilang ikon tambahan seperti AutoCAD Classic, namanya adalah minus toolbar, seperti itu, enter. Lalu kita akan sebut apa yang akan kita keluarkan. Nah, di sini ada perintah namanya draw, dimensi, modify, parametric. Yang paling sering adalah kita menggunakan perintah draw. Misalnya minus toolbar, lalu enter. Setelah itu kita bikin nama, misalnya draw itu adalah drawing, draw seperti itu. Nah, ini ya maksudnya draw ini. Jadi toolbar itu adalah shortcut dari sini, lalu enter, lalu pilih show, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dinamakan AutoCAD Classic
seperti boleh dia melayang. Kalau melayang biasanya seperti ini, atau kita dorong ke kiri, taruh di mentok ke kiri, biasanya dia akan berubah menjadi perintah ada di kiri, seperti itu ya. Oke, lalu kalau dimensi, kita ketik lagi minus toolbar, lalu pilih namanya dimension gitu ya, lalu show. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk dimensi. Nah, biasanya kalau toolbar zaman dulu larinya dia ke sini, ke atas ya. Saya coba maximize, dia nggak mau. Saya cek toolbar, minus toolbar. Oke, tadi draw ya, show. Nah, lari ke sini, kita geser ya, dia biar bisa berjejer di sini. Nah, itulah cara-cara mengeluarkan semua toolbar-toolbar yang membuat kita jauh lebih cepat. Nah, selain itu ada perintah-perintah menggunakan ketikan. Nah, untuk para pekerja atau drafting biasanya lebih menyukai menggunakan ketikan. Kenapa? Karena pekerjaannya jauh lebih cepat. Misalnya mau copy, kita ketik CO, misalnya mau bikin garis, kita ketik garis. Seperti itu. Sampai di sini silahkan jika ada pertanyaan. Membuat perintah-perintah dari keyboard ini bisa dimatikan, namanya minus ribbon kalau nggak salah. Nah, ini ada tulisan plus dan minus ribbon. Plus ribbon, lalu sebentar, minus apa plus ya, lupa saya. Ribbon. Oh, ribbon close. Nah, sebenarnya di dalamnya sudah banyak yang ini. Nah, seperti ini. Biasanya kalau AutoCAD klasik kayak gini, tidak ada ribbonnya. Nah, sebenarnya ribbon itu adalah mirip dengan toolbar tadi, mirip dengan toolbar, tapi dia lebih dideskripsikan lagi. Seperti itu. Kalau kita butuh space yang lebih luas, kita bisa matikan ribbonnya dengan ribbon close. Tapi kalau mau hidupkan lagi, ribbon saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk bawahnya ini namanya command line. Ini kita juga bisa matikan dan hidupkan, command line namanya. Nah, ini bisa di enter, maka dia akan muncul. Lalu kalau kita command line, command line-nya kalau ini di sini pakai X, jadi close command line. Dalam di sini ada tertulis Ctrl 9. Jadi dia mempunyai shortcut. Ketika kita tidak mau memunculkan command line di bawah ini, maka kita bisa menggunakan Ctrl plus angka 9. Nah, seperti ini. Ini shortcutnya ya. Atau bisa diketik command line langsung. Misalnya saya tutup lagi, ternyata hilang. Lalu saya tulis command line, lalu enter. Nah, ini maka dia muncul. Jadi intinya adalah bahwa kita harus tahu nama masing-masing dari bagian-bagian komputer ini. Ini namanya adalah menu, ini namanya ribbon, yang tadi adalah toolbar, yang bawah ini namanya command line. Semacam itu ya. Gitu sampai di sini. Silakan jika ada yang mau tanya. Aman semua ya. Baik, kalau begitu jika aman semua, saya akan membagi di sini menjadi 3 bagian utama, yaitu mengenai perintah, yang kedua mengenai modifikasi, yang ketiga mengenai fungsi. Oke, saya catat dulu yang tadi ya. Kita sudah belajar namanya menu bar, menu, lalu ini menu bar tadi kita gunakan, ini atasnya ada jika kita butuh, atau kadang-kadang dia hilang sendiri, itu biasanya dia angkanya 0, jadi yang tadi tidak ada. Nah, ketika kita butuh mengeluarkan, kita ketik menu bar, enter, lalu angka 1, enter, maka dia muncul. Ini menu bar ya. Yang kedua adalah ribbon, di bawahnya menu bar, lalu ribbon. Ribbon itu pitanya. Setelah itu kita belajar tadi namanya toolbar. Setelah itu kita belajar command line. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari perintah AutoCAD-nya. Berikutnya kita akan belajar
ada belajar namanya fungsi, yaitu ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, ini untuk pengenalan kita tambahkan fungsi, tapi fungsi sangat terkait dengan perintah, maka saya akan sambung sedikit dengan perintah dulu. Perintah atau command line atau command. Recording in progress. Perintah atau command. Nah, perintah atau command yaitu berupa sebuah drawing di mana basicnya adalah dari sebuah garis. Nah, ini di sini untuk membuat garis kita bisa menggunakan klik di sini dengan L, klik line, lalu gunakan mouse-nya. Oke, sebentar sebelum saya share. Oke, saya akan stop sharing dulu. Saya akan mengenalkan penggunaan mouse-nya. Nah, di sini ada mouse. Nah, ini adalah kelihatan ya, ini adalah kiri, maka akan saya bilang klik saja. Lalu kalau yang sebelah kanan biasanya dioperasikan dengan jari tengah, akan saya bilang klik kanan ya. Kalau ini ada bola biasanya namanya scroll. Nah, scroll ini berfungsi untuk zoom in, zoom out. Biasanya untuk penggunaan perintahnya berbeda sedikit dengan Word atau Excel ya. Ketika kita mempekerjakan AutoCAD, maka ada beberapa perintah yang kita harus hentikan agar dia mengerti bahwa yang kita input itu apa. Misalnya contohnya saya akan membuat sebuah garis misalnya. Nah, untuk membuat garis ada beberapa perbedaan, yaitu cara menggunakannya. Ketika perintah menggunakan ini, menggunakan menu atau menggunakan perintah ketikan. Nah, jika kita menggunakan ribbon, maka kita klik nama di sini, line, simbol dari icon ribbon, klik sekali. Lalu kita masih klik. Jadi ingat, klik berarti jari biasa, seperti di Word dan Excel. Klik sekali, setelah itu kita geser. Nah, digesernya itu mouse-nya tidak ditahan, tidak ditekan. Geser aja ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Setelah itu klik. Nah, jika kita masih melanjutkan, kita klik terus-menerus kemanapun, maka dia masih nyambung. Nah, jika kita mau hentikan, kita bisa menggunakan klik kanan. Artinya, kita menyudahi perintahnya. Enter. Nah, itu cara langkahnya adalah 2 kali kerja, yaitu klik kanan dulu, baru enter. Nah, cara yang kedua adalah fungsi dari space atau spasi. Nah, spasi berfungsi untuk di dalam AutoCAD berfungsi untuk enter juga. Tujuannya agar kita kerjanya jauh lebih cepat daripada mengetik enter. Karena kalau keyboard enter itu kecil, sedangkan kalau spasi itu besar, jadi kita bisa operasikan dengan jempol. Jadi saran saya, ketika bekerja dengan AutoCAD, tangan kanan selalu di mouse, tangan kiri selalu di keyboard. Jadi tangan kiri tidak boleh di atas kaki atau berpangku tangan istilahnya. Harus berada terus-menerus karena nanti kita akan mengakses escape. Jadi biasanya escape saya akses dengan jari tengah ya. Oke, nah saya coba biasanya escape saya ini dengan jari tengah ya. Oke, saya contohkan untuk perintah penggunaan garis di sini yaitu lewat ribbon. Ini juga bisa draw lewat garis atau bisa lewat bawah. Nah, saya coba pertama dengan garis. Klik sini lewat ribbon, lalu klik, lalu klik, lalu klik, lalu dimanapun saya meneruskan, maka dia akan nyambung terus. Nah, sesudah saya mau menghentikan, ada beberapa cara. Pertama, klik kanan, lalu enter. Nah, maka dia sudah berhenti. Oke, kalau menghapus, saya select lagi. Nah, ini ke arah dari kiri ke kanan ke bawah, ini namanya Windows. Select window, berarti semua hal yang mau kita hapus harus di dalam windownya. Nah, bedanya apa? Kalau dari kanan ke kiri, ini namanya select fence atau select pagar. Nah, ketika pagar itu maka tidak perlu mengakses semua, yang penting kesenggol. Misalnya ini kesenggol sedikit, saya hapus, dia sudah bisa. Misalnya saya hapus, lalu saya kesenggolnya sedikit, tapi sebagian saja. Nah, ini sudah kena. Oke, nah tapi kalau menggunakan window, saya erase. Nah, window berarti dari sini klik, lalu saya geser. Nah, jika tidak kena semua, maka hanya yang di dalam window saja yang lengkap yang akan terhapus. Nah, itu bedanya, yaitu kita mengerti namanya fence,
selected by fence dan selected by window ya. Oke, perintah command select by windows dan select by fence gitu ya, fence. Maksudnya adalah pagar. Oke, saya ulangi masih di perintah membuat garis. Membuat garis. Oke, nanti selesai saya rapikan baru saya kirimkan ya. Setiap hari nanti saya akan kirimkan catatan. Jadi selain rekaman, catatannya juga biar teman-teman bisa mengulang. Nah, kalau tadi menggunakan line, saya ulangi, klik lagi, lalu klik, lalu klik, lalu klik, lalu klik. Nah, kalau tadi kita klik kanan, sekarang ada cara cepatnya yaitu menggunakan spasi. Nah, ketika menggunakan spasi, maka dia langsung terputus begitu ya. Jadi jauh lebih cepat. Spasinya kita pakai dengan menggunakan jempol. Jadi posisi tangan kita berada di keyboard. Nah, untuk menghapus, belum menghapus ya, saya ulangi lagi di sini dulu. Selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan nih draw line. Nah, ini juga sama. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, selesai, enter atau spasi. Nah, seperti itu dia sudah putus. Nah, jika kita menggunakan perintah di sini, command line, itu kita bisa langsung ketik tapi tanpa harus klik di sini. Nah, biasanya ini semua perintahnya disingkat dengan kata depannya. Beberapa dominan kata depannya, tapi ada beberapa yang mengambil dua perintah. Misalnya copy, CO gitu ya, karena ketika C dia dipakai untuk circle. Nah, misalnya saya menggunakan perintah, maksudnya adalah saya menggunakan ini tapi tanpa melihat ke sini untuk lebih cepat. Misalnya L. Lalu saya diharuskan untuk enter karena saya memasukkan perintah tidak lewat ribbon atau lewat ini. Jadi harus di enter dulu. L, enter atau spasi. Lalu saya klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, lalu enter. Nah, seperti itu ya. Itu cara penggunaan baik menggunakan ribbon, menggunakan garis atau menggunakan perintah. Kalau menggunakan hapus, di sini ada namanya penghapus, ini iris namanya, klik di sini, lalu seperti yang saya sampaikan tadi, klik, jangan ditahan mouse-nya, tinggal hapus saja, maka ini hapus window kalau harus semua. Kalau menggunakan fence, dari sini, kesenggol sedikit saja dia hilang. Nah, silahkan dicoba untuk membuat garis dan menghapus dulu. Oke, saya tunggu. Saya share lagi. Oke, nah tadi kita sudah membuat drawing, baru sampel saja, garis. Saya akan coba lagi. Lalu saya akan membuat namanya materi tambahan yaitu fungsi. Fungsi di sini adalah berguna untuk membuat spesialisasi dari semua perintah-perintah kita. Yaitu ada F1, F2, F3, F4, F8, F9, dan F11. F11 kalau nggak salah ya. Kita coba satu-satu ya. Oke. F1 adalah secara umum dipakai untuk hampir semua banyak perintah komputer yaitu help. Jadi kalau kita tidak tahu misalnya ini apa sih, ketika kita tunjuk, lalu di sini ada tulisan F1 for more help gitu. Di sini sebenarnya ada videonya yaitu bagaimana kita membuat garis. Sebenarnya AutoCAD itu belajar sendiri pun bisa. Hanya saja kalau kita belajar lewat YouTube atau ini kadang-kadang parsial atau sepotong-sepotong. Kalau ada yang ngajarin memang jauh lebih runut gitu. Nah, dengan garis kamu bisa membuat series of continuous line. Di sini tertulis ya. Create straight line segment. Segmen itu beberapa bagian, yaitu dengan garis kamu bisa membuat seri dari garis yang terus-menerus. Nah, setiap segmen menjadi sebuah garis yang terpotong. Nah, itu bedanya membuat garis, yaitu dari line. Yang kedua lewat polyline. Nah, kalau polyline kita diamkan atau kita tekan F1 yaitu 2D polyline connected sequence of segment. Jadi masing-masing terkoneksi. Nah, kita buktikan apa perintah F1 tadi cocok dengan yang dia informasikan atau tidak. Nah, saya klik lagi line, lalu saya klik 1, 2, 3, 4, ini hasilnya sama persis.
Tapi ketika saya klik satu di sini, dia terpotong. Jadi dia memang hanya satu bagian. Bersambung tapi jadi beberapa bagian. Jadi aslinya kalau garis itu adalah satu buah. Hanya saja kalau tidak kita hentikan, dia bisa menyambung, cuma jadi seolah-olah bersambung. Bedanya dengan yang satu, yaitu polyline, saya klik di sini 1, 2, 3, 4 kemanapun, lalu saya escape atau saya spasi, saya klik di sini, dia menjadi satu kesatuan, garis dua dimensi yang bersambung. Itu bedanya. Nah, sekarang bagaimana jika saya akan membuat garis lurus? Di dalam perintah AutoCAD di sini, garis lurus dinamakan ortho. Ortho memungkinkan kita untuk membuat garisnya. Kalau tadi saya bikin garis, nah ini saya bebas atas bawah, ini tidak lurus. Jadi nanti dia hanya bisa kiri, kanan, atas, bawah. Yaitu dengan mengklik di sini. Ini namanya ortho, sebelah kanan bawah atau F8. Ini saya klik di sini, maka pergerakan mouse saya hanya bisa ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Nah, ini sangat berguna kalau kita mau membuat garis tegak lurus, baik ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari ortho. Atau saya tekan F8. Nah, saya pilih F8. Nah, maka akan tertulis, oh maaf ini bukan ini, F8 saya terkoneksi sama rekaman, jadi dia ngezoom. Jadi F8-nya saya ganti di sini. Tapi teman-teman bisa menggunakan F8 ya. Nah, ini kalau saya F8-nya mati, tandanya di sini tidak ada tebal. Tapi kalau dia hidup seperti ini. Nah, sambil kita kerja, kita bisa bikin sebagian tegak lurus, sebagian tidak. Seperti itu juga bisa. Misalnya ini saya hidupkan, maka sebagian tegak lurus. Klik 1, 2, 3, 4. Lalu sambil ini belum selesai, saya pindah ke sini mouse-nya. Nah, ini sudah bisa saya tidak tegak luruskan lagi. Lalu saya klik, dia menjadi fungsi seperti ini. Nah, itulah fungsi namanya F8, yaitu ortho. F8, nanti saya urutkan. F8 sama dengan ortho. On atau off, yaitu garis tegak lurus. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan ke F2. Nah, F2 di sini berfungsi untuk melihat jika kita mau melihat misalnya garis ini isinya apa, misalnya kayak gitu, atau kita butuh perhitungan di mana kita mau memperlihatkan di sini agak banyak sesudahnya. Misalnya saya ini sudah bikin garis ya. Setelah itu saya hapus. Maka dengan pencet F2 kita tahu record yang terakhir kita, yaitu pertama start point, command polyline, yaitu tadi membuat polyline, start with point, klik sampai selesai. Lalu berikutnya commandnya erase, yaitu menghapus tadi. Jadi ini adalah merupakan track dari rekaman apa yang kita kerjakan. Nah, itu fungsi F2, yaitu membuka Windows lebih besar pada command line. F2 saya urutkan di atasnya. F2 sama dengan membuka Windows command line. Nah, seperti itu ya. Itu masuk dari F2. Nah, sekarang kita coba F3. F3 di sini adalah berfungsi untuk off-snap. Nah, apa itu off-snap? Nah, kalau di sini ini ada sebuah kotak di sini. Nah, misalnya kita mau membuat garis, lalu akan menghubungkan sebuah garis lagi agar garisnya itu terkoneksi dengan apa yang kita mau. Misalnya saya maunya di tengah, di ujung, atau mau di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Misalnya saya mau buat garis, sudah jadi. Lalu akan membuat garis lagi, tapi saya mau carinya di tengah. Nah, bagaimana? Kalau tanpa offset, saya kira-kira saya zoom. Setelah itu saya klik, nah lalu saya bikin. Nah, seperti itu. Nah, seolah-olah ini ada di tengah, padahal kalau kita cek, ini belum tentu di tengah. Cara ceknya mudah sekali, tinggal klik saja, akan muncul warna biru di tengah-tengahnya. Oh, saya meleset ini, padahal kalau secara visual ini seolah-olah sudah di tengah. Nah, itulah
fungsi OffSnap agar benar-benar presisi. Nah, OffSnap itu diisikan dengan F3, lalu ini adalah saklar berfungsi on dan off. Nah, untuk pengaturannya kita ketik di sini ada tulisan setting, kalau nggak salah di sini edit. Setting. Saya lupa kalau yang lewat sini setting tools object snap setting edit format. Oke, saya lupa kalau yang lewat sini, tapi kalau shortcutnya adalah OS object snap setting, OSnap ini ya. Nah, lalu dia berisi ini, ada tulisan snap and grid, lalu polar tracking, ada beberapa yang terkait sama koneksi antara garis dengan garis. Nah, kita ke object snap, ini F3, object snap tracking on F11 ada dua di sini, F3 dan F11. Lalu ini ada tulisan endpoint, midpoint, masing-masing mempunyai simbol. Kalau endpoint simbolnya kotak, midpoint atau garis tengah simbolnya segitiga, center simbolnya bulat, node simbolnya bulat X, kuadran simbolnya kotak, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita hidupkan, kita pilih select all, oke, maka ini sudah tersetting semua. Tapi hidup dan matinya ditentukan, atau saklar on off-nya ditentukan oleh F3. Nah, kalau dia off, maka dia tidak terpakai juga walaupun sudah disetting. Tapi kalau dia on, maka dia akan terpakai. Nah, oke. Taunya ketika on dan off, selain tulisan ini, di sini ada namanya saklar, di sini ada tertulis. Nah, kalau saya on berarti dia aktif seperti ini. Oke. Nah, kita coba setelah tadi setting, maka kita klik lagi garis, lalu dia akan mencari geser-geser. Nah, ada muncul segitiga, klik, lalu kita klik. Maka ini ada tertulis pas di tengahnya. Untuk mengetahui benar tidaknya, saya klik di sini. Klik, nah ada warna biru, bener nggak sih? Nah, saya zoom. Nah, ternyata memang dia benar. Nah, itulah fungsi dari F3, yaitu object snap off dan object snap on. Misalnya ending tadi simbolnya kotak, maka saya bikin garis lagi, saya cek ke sini, ke arah sini akan muncul warna kuning. Nah, ini sudah terkunci, lock, namanya lock target ending. Klik. Nah, walaupun saya zoom beneran, nah kayak gitu, sekarang benar-benar connect. Misalnya saya tidak menggunakan F3, saya matikan, tapi saya pura-pura bahwa saya sudah sampai ke endingnya kok. Saya zoom, saya kira-kira, nah ini sudah oke, nggak masalah. Tapi ketika benar-benar dicek, zoom, nah ternyata ada yang miss. Nah, itulah fungsi dari object snap. Oke, silakan jika ada yang mau tanya. F3 on off ya, snap on atau off. Untuk setting gunakan OS. Oke. F1 sama dengan help. F2, F3 sudah. Sekarang kita ke F4. Nah, kita ke F4, pencet F4. Nah, F4 adalah 3D Object Snap. Nah, 3D Object Snap itu belum kita pakai karena kita masih basic. Jadi kita tidak memakai untuk 3D. Maksudnya adalah sama dengan ini, tapi gambar-gambarnya 3D. Nanti ada 3D endpoint, 3D midpoint, dan lain-lain gitu ya. F4 adalah OSnap 3D. Oke, kita coba cari F5. F5 adalah isoplane top, isoplane. Kita cek isoplane right, isoplane. Oh, ini isometrik tampaknya kiri kanan atas bawah gitu ya. Nah, ini kita juga belum pakai karena adalah untuk gambar 3D. Tuh, F5 sama dengan isoplane. Baik kiri kanan atas bawah. Lalu F6. Oke, F6 ini adalah dynamic UCS. Jadi UCS itu adalah ini. Jadi kita bisa ganti posisinya di mana. Nah, saat ini kita belum menggunakan UCS. Jadi
saya tidak terangkan dulu. Dynamic UJS. Oke, lalu F7 grid off. Nah, F7 itu adalah ini, ketika gambar kita pencet, ada bantuan grid seperti ini kalau saya lihat. Lalu ketika saya matikan, dia mati. Nah, nyaman di mana, apakah menggunakan grid atau tidak? Nah, itu kita bisa gunakan F7 grid on dan grid off. Kalau saya jarang sekali menggunakan grid on ya. F7 sama dengan grid on off. Oke, berikutnya F8 tadi sudah ortho. Lalu F9. F9 berfungsi untuk menggerakkan mouse. Misalnya saya bikin garis lurus, misalnya F9-nya saya hidupkan. Nah, ini snap on, bukan O snap tapi snap. Nah, mouse kita maka akan bergerak mengikuti O snap. Misalnya saya bikin seperti ini, lalu saya ini. Nah, dia tidak bisa bebas kemanapun. Saya cek dulu F9, off snap on, off snap off. Biasanya dia ada grade-nya. Saya cek F7 dulu ya. Nah, biasanya mouse-nya ini bergeraknya putus-putus, tapi kok ini dia tidak mau, kok tetap normal. Oh ya, ini lihat. Nah, jadi dia grade-nya sangat kecil. Jadi tadi waktu kita segini dia nggak akan deteksi. Jadi dia tetap bisa kemanapun. Tapi ketika saya zoom in, F7-nya saya besarkan seperti ini, dia grade-nya kecil-kecil di sini. Lalu kalau saya bikin garis polyline, mouse kita akan berhenti di grid-grid ini. Nah, dia tidak bisa kayak gini, tegak-tegak lurus atau random. Walaupun ini tidak saya hidupkan. Tadi apa namanya, ortonya. Walaupun saya ortonya off, tapi dia akan menggunakan. Nah, ketika saya cabut F9, dia bebas lagi. Nah, ini bebas, free. Tapi ketika saya F9-nya hidup lagi, nah dia terbatas hanya pada grid-grid yang sudah ditentukan. Nah, itu bedanya F9 grid sama tidak gitu ya. Jadi pergerakan mouse-nya menggunakan grid, mouse on grid, yaitu on dan off ya. Oke, lalu F10. F9 tadi sudah saya matikan ya, off. Lalu F7 saya matikan. Lalu F10, bentar, F10-nya ini kena ya, shortcut-nya masuk sini. Di sini F10-nya apa ya? F9 7. Nah, beberapa yang tadi tracking. Jadi tracking kursor, polar tracking kursor. Beberapa yang tadi fungsi-fungsi tadi sudah disiapkan juga icon di sini. Nah, itu seperti ini, tracking kursor itu kayak gini, ada gambar atas dan bawah yang seperti putus-putus, garis tipis putus-putus. Itu namanya tracking kursor. Nah, seperti itu ya. Kalau saya matikan F10-nya, tracking kursornya mati. Bentar, apa bedanya? Tracking kursornya mati. Oke, sebentar. Ini hidup, ini mati. Ini mati, dia masih sama. Oke, saya cek. Snow snapping reference line off. Polyline. Ini kalau saya ini PL. Offset. Oke. Saya matikan object snapnya. Oh, yang ini. Oke, sepertinya kalau dia harus hidup, dia hidupnya yang ini. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nanti ketika kita praktek yang gambar banyak, mudah-mudahan ketemu ya. Ini masih belum ketemu, saya belum bisa jawab untuk F10. F10 tracking on. Oke, saya kasih
warna biru. Jadi nanti pas ketemu akan saya sampaikan. Lalu F11 adalah snap-nya. Polyline. Nah, ini ada tulisan F11 di sini. Fungsi F11 di sini object snap tracking off. Lalu saya pencet F11. Sekarang on. Nah, ini ada warna biru itu ada tracking. Jadi seolah-olah jika kita mau bikin garis lurus, walaupun kita tidak menggunakan ini, tegak ini, dia tetap membantu. Misalnya saya mau ke sini, berarti dia dibantu. Oh, di sini ada trackingan arah sini. Ke arah sampingnya, misalnya ke sini ada tegak lurus, dia akan menunjukkan tambahan trackingnya. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, misalnya saya akan membuat garis di bawahnya tapi tegak lurus dengan ini. Jadi saya klik di sini tapi tidak diklik, baru saya arahkan ke bawah. Nah, ini adalah namanya tracking bantuan. Jadi seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa ini akan tegak lurus seperti itu ya. Saya coba lagi polyline, klik di sini, lalu saya akan membuat titik di sini ketemu dengan ini. Jadi saya garis dulu, geser, tapi tidak diklik di sini. Lalu saya taruh di sini, maka dia akan menemukan sebuah garis bantu. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya tracking pada posisi F11 tadi ya. F11 sama dengan tracking on off. Mirip sama F10 ya. F10, F11 dia ada di sini. Ini isometric, F10 ya, mirip dengan F10. Oke, begitu untuk materi pengenalan. Selanjutnya adalah di sini ada setting. Biasanya setting dengan klik kanan ada tulisan option atau pilihan. Nah, itu secara umum ketika kita mau membuat drawing, umumnya kita harus mengenal ini dulu. Ada tulisan option. Di sini kita mungkin file di kalau lewat menu edit, view option, format tool option, tool option. Oke. Bentar, kalau ini tulisannya apa ini? Command option. Oh, langsung dia shortcutnya option. Tapi saya mau cari di sini edit file. Nah, di sini belum ketemu ya. Adanya memang secara umum ketika kita membuka drawing AutoCAD, klik kanan akan muncul option seperti ini. Nah, option ini berfungsi untuk mengganti-ganti. Di sini ada tulisan display. Nah, display itu ada tema. Di sini colornya kita mau tema dark apa umum cerah. Nah, kalau versi yang lama itu umumnya adalah light. Jadi dia berwarna cerah. Tapi yang saat ini semua sudah muncul dalam kondisi dark di awalnya. Jadi tujuannya agar kalau kita di depan komputer lama nggak bikin sakit seperti itu matanya ya. Lalu untuk mengganti color di sini ada warna-warna tertentu. Kita pilih color di sini. Lalu ini ada warna putih misalnya. Nah, di sini ada namanya konteks, ada namanya interface element. Nah, 2D model space, maksudnya di sini pada model space. Model itu ini. Di sini tertanda pada model space atau ruang model. Itu di sini ada tertulis model. Di sini ada model. Lalu saya apply close, maka dia model kita berubah sesuai warna yang kita ganti tadi. Ke color, lalu ini model space, lalu ini adalah warna hitam. Biasanya saya lebih menyukai warna hitam karena nggak bikin sakit. Berikutnya, ketika di layout, kita juga bisa ganti. Layout itu di sini. Warna layoutnya apa? Di sini ada tulisan sheet atau layout. Nah, ini biasanya warna putih. Nah, kita juga bisa ganti warna hitam. Nah, sebelum saya ganti, akan saya lihat apakah layout kita warna putih atau warna hitam. Gitu ya. Saya cancel. Discard saja. Nah, ini layout. Nah, ini namanya layout. Tempat nanti di akhir training kita bisa membuat untuk cop biasanya.
Nah ini warnanya putih. Nah yang tadi ketika kita option tadi, dia berada posisinya di sini, display, lalu colors ini, yang ini sheet layout ini kita bisa ganti, misalnya black kayak gitu ya. Nah itu yang paling sering kita ganti. Yang kedua, 3D parallel projection adalah garisnya. Ya, di sini kita cek lewat model ya. Discard. Nah, lalu option lagi. Display, color. Nah, di sini ada tulisan parallel projection nih, warna ketika kita punya 3D dan projeksi. Lalu command line adalah di sini, perintah ini adalah warna dengan ini, abu-abu. Nah, kita bisa ganti. Ini namanya 200, 200, 200. Warna dari ininya, urutannya. Tapi kalau kita ganti warna lain, silahkan saja. Plot preview adalah nanti kalau kita punya plot, kita klik lalu ada muncul preview semacam itu ya. Block editor adalah kalau kita punya blok nanti diedit, maka layar utamanya warnanya apa gitu. Jadi sementara kita bikin default saja. Lalu tulisan crosshair says ini adalah ini dari lokasi mouse kita. Kalau saya besarkan, oke, maka ini crosshair atau tanda plusnya itu menjadi lebih panjang. Namanya crosshair says, yaitu ini. Nah, ini bisa kecil, bisa panjang. Lalu ini xref display adalah pada kondisi ketika ada xref. In place edit yaitu ketika ada pada posisi edit, tapi tujuannya adalah untuk tampilan yang tadi. Nah, berikutnya open dan save, kita bisa membuat dia otomatis setiap berapa menit kita simpan, karena gambar kita banyak, maka kadang-kadang kalau kita tidak save maka bisa sering-sering rusak gitu. Nah, di sini disiapkan mau 10 menit, 20 menit, ya silahkan saja diedit. Lalu file open number esensi use. Jadi file open di sini umumnya sampai berapa maksimal? Nah, bisa sampai 9 sheet. Kalau kita ganti lebih besar lagi 20 ya bisa saja, tapi nanti kita agak lambat kerjanya. Jadi kalau bisa bukanya nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau mau buka banyak, kita gunakan sini lagi AutoCAD lagi, buka lagi AutoCAD-nya. Karena kalau nanti tidak dibuka lewat sini lagi, ketika yang satu sheet ini hang, maka sheet-sheet lain juga ikutan hang, seperti itu ya. Oke, berikutnya plot and publish. Nah, ini ada tulisan nanti di akhir lokasi plotnya di mana. Ini my dokumen, lalu ini adalah printnya dalam bentuk apa, PDF atau plotter, kita bisa bikin defaultnya di sini. Lalu sistem adalah graphic performance, itu adalah dari VGA-nya jika kita menggunakan 3D mau dioptimalisasi dan lain-lain. User preference adalah ini ada tulisan shortcut menu in drawing area. Jika kita mempunyai ini dihidupkan, lalu ini dihidupkan, maka kita bisa menggunakan secara umum yaitu double click editing. Ini juga menggunakan menu. Jadi kalau shortcut menu drawing area tidak saya hidupkan, maka tadi ini tidak muncul ketika saya mau klik kanan ya. Oke, berikutnya adalah drafting. Ini adalah ukuran dari kotaknya. Jika kita memilih sebuah garis, misalnya ini polyline. Oke, lalu saya membuat polyline lagi. Nah, seperti itu. Lalu kalau saya klik kanan, option, saya besarkan, misalnya yang ini auto snap crosshair. Auto snap itu yang warna kuning tadi, dimana dia snapnya ke ending, ke median atau ke samping. Saya besarkan misalnya kayak gitu. Lalu saya bikin polyline untuk di tengahnya. Nah, dia snapnya jadi lebih besar gitu. Oke, lalu option. Nah, kalau saya kecilkan lagi karena kalau terlalu besar nggak cocok. Kalau ini aperture size, yaitu adalah tambahan kotak, sebuah kotak di mana dia muncul. Nah, ini ada kotak kecil. Kalau saya geser mouse di tengah-tengah mouse ada kotak kecil, itu namanya aperture. Aperture kita bisa besarkan, bisa kecilkan. Oke. Nah, sekarang polyline, lalu saya move. Nah, ini namanya aperture. Jadi ketika dia bergerak untuk move, copy dan lain-lain, move. Nah, aperture-nya kita bisa besarkan, yaitu untuk memilih atau mempick up. Sepertinya itu. Ini bukan ya, sebentar kok nggak berubah tadi. Oke, saya cek lagi. Sepertinya selection. Oh maaf. Kalau yang tadi namanya selection box, pick box size, lalu yang satu grip.
Pick itu kalau misalnya polyline, nah kayak gini, lalu pick. Nah ini kotaknya sepertinya ya, yang ada di kotak di tengah. Lalu saya besarkan lagi. Oh ini ya, yang di kotak tengah itu namanya pick ya. Misalnya saya mau polyline, klik, udah selesai. Oh, picknya itu kalau dia pas mau mulai action maka dia berubah. Jadi tadi awalnya sepertinya dia besar gitu ya. Kita bisa kecilkan lagi. Lalu kalau ini adalah berfungsi untuk grip size. Nah, grip size itu adalah di sini. Nah, kalau saya klik maka gripnya ini namanya grip ya. Kalau saya besarkan, kalau saya properties option, lalu tulisan grip size-nya saya besarkan, lalu ketika saya klik maka gripnya lebih besar, seperti itu. Jadi dari objeknya. Ini saya kecilkan. Jadi umumnya ya default saja, kita tidak perlu ganti-ganti, tapi itu adalah cara kalau kita mau mengganti-ganti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan sambil saya catat dulu ya. Tadi yaitu mengenai option, materi kita ada di option setting. Biasanya dia ada di materi setting kemungkinan, tapi tadi saya cari nggak ketemu. Option setting, format. Oke, ada. Klik kanan. Izin tanya Pak Musli. Ya, silakan Pak. Tadi saya ketinggalan dikit. Fungsi FF tadi, kalau di display laptop ini kan F1 misalnya cuma suara. Ya. Transfer dari display laptop ke displaynya Windows, perintahnya apa Pak? Oh ya, jadi ada beberapa laptop yang menambahkan FN, Pak. Jadi Bapak harus pencetnya plus FN gitu. Ada keyboard yang harus FN F1 gitu. Kalau di laptop, di komputer kebetulan karena keyboardnya banyak, jadi dia nggak make. Tapi di laptop ada beberapa fungsi fitur-fitur untuk shortcut di komputernya, membesarkan suara, mengecilkan ketajaman gambar, itu ada semua di situ. Tadi campur satu keyboard untuk dua fungsi. Nah, untuk fungsi-fungsi AutoCAD pilih FN plus F1, FN plus F2 gitu. Ya, silakan dicoba ya. Oke, yang lain silakan. Nah, ini untuk pengenalannya aja cukup banyak ya materinya ya. Nanti kalau udah terus-menerus kita pakai pasti kita akan ingat gitu ya. Karena baru pengenalannya ya, belum praktikum, jadi banyak banget sih, nggak apa-apa. Nanti akan saya kasih ininya, videonya. Fungsi sudah, menu sudah, ini sudah. Oke, nah sekarang ke properties. Nah, kalau tadi kita bikin garis, masih di perintah tadi garis, masih simpel saja. Nah, di setiap objek kita bisa menggunakan properties. Ini yang satu line, yang satu polyline tadi ya. Nah, properties adalah sebuah informasi di mana kita mengetahui garisnya itu posisinya di mana, awalnya di mana, panjangnya berapa. Untuk informasi awal kita bisa menggunakan list, kan, ketik LI atau list, lalu klik objeknya, enter. Nah, informasi akan muncul di sini, yaitu berupa line, layernya 0, space modelnya yaitu berupa dari poin X, Z-nya ke sini dengan Z-nya 0, lalu panjangnya ada di seperti ini, lalu delta X itu tegak lurusnya berapa, delta Y tegak lurusnya berapa, seperti itu ya. Nah, tapi ada cara sederhana, yaitu dengan properties juga bisa. Dengan properties kita jauh lebih enak. Di sini klik kanan properties, nomor 2 dari bawah akan muncul seperti ini. Nah, yaitu namanya line. Di sini dirangkum namanya line, general, informasi umum. Warnanya adalah putih, lalu layernya adalah 0, lalu line type jenisnya berupa by layer, disetting dengan menggunakan layer. Skalanya adalah 1, plot stylenya masih belum dijelaskan, lalu ketebalannya 0, lalu materialnya tidak ada, lalu start ZX-nya pada posisi awalnya saya membuat garis, X dan Y-nya dijelaskan, endingnya X dan Y-nya dijelaskan,
Z-nya dijelaskan, lalu kondisi-kondisi lain, sudut dan lain juga dijelaskan. Begitu informasi dari sebuah garis ini. Nah, kalau saya pindah, ini tertulis di sini ada tulisan line ya. Nah, kalau saya pindah ke polyline, saya klik sebelahnya, maka dia berjudul polyline. Nah, di sini juga sudah ada bedanya, color warna 0 dan lain-lain. Lalu vertex-nya ada berapa? Nah, kita bisa ngecek ini, namanya vertex 1, 2, 3 ada 1, 2, 3. Nah, bedanya kalau polyline, garis itu menjadi satu kesatuan. Kalau line, misalnya ini, walaupun bentuknya sama, tapi saya menggunakan line. Nah, ketika saya klik properties, oh maaf bukan polyline, line. Nah, ketika saya klik properties, maka yang diinformasikan dari sebuah garis ini hanya satu. Ketika saya menginformasikan dua, maka di sini tulisannya awal dan akhir variasi. Kenapa? Karena ada dua garis yang berbeda, yaitu awal 1 sampai akhir, 1 sampai akhir. Makanya dia nulis various. Tapi kalau ini menjadi satu kesatuan. Vertex Z-nya ada di sini, Y-nya di sini untuk posisi yang nomor 1. Lalu kalau saya pindah di posisi titik nomor 2, maka dia berubah, X dan Y-nya segini. Di posisi titik nomor 3, X dan Y-nya segini. Nah, itu fungsi dari properties. Oke, saya tambahkan di halaman kedua, yaitu open, klik kanan setting, memulai setting drawing, yaitu tadi color desktopnya atau screen, lalu tadi besar kecil, tampilan mouse. Oke, sekarang kita ke properties, mengetahui informasi dari sebuah objek. Nah, itu. Oke, saya coba ini. Saya coba ini. Oke, ya, sip. Nah, informasi kita pada pertemuan hari pertama ini sudah cukup banyak ya. Jadi itu sebelum kita mulai drawing besok sudah mulai cukup banyak informasi. Nanti akan kita hafalkan dan setiap hari akan kita praktekkan. Nah, ini tadi kita adalah perintah command. Baru saya coba satu karena belum kita belajar ke objeknya. Nah, selanjutnya yang kedua ada modifikasi. Nah, kalau tadi perintah command atau membuat, di sini ditulis dalam draw ada garis, polyline dan lain-lain. Yang kedua tadi adalah modifikasi. Nah, modifikasi itu berupa ini, move, copy, straight, rotate dan lain-lain. Itu namanya perintah modifikasi. Move itu contohnya memindah. Nah, di dalam drawing kita bisa menggunakan move pakai M seperti perintah, lalu klik objeknya, lalu kita pindah. Atau kita gunakan ini, klik lalu select objeknya, lalu enter, lalu kita pindah. Nah, ini namanya move. Lalu demikian juga copy dan lain-lain, itu berarti maksudnya adalah kita belum praktek ya, tenang aja. Jadi kalau yang ketinggalan dan kesulitan move tidak apa-apa, nanti akan kita praktekkan di pertemuan kedua. Sekarang masih pembahasan mengenai pengenalan dulu. Jadi kalau kita bicara ini ada di bagian sini, juga bisa menggunakan di sini modify. Ada erase, offset, copy, trim, extend, break, join, chamfer, dan lain-lain. Itu semua adalah perintah modifikasi. Jadi sudah jadi barangnya, tapi kita permak, kita copy, kita hapus, kita edit, kita stretch atau tarik ulur, kita bikin skala, dan lain-lain. Nah, jadi perintah tadi yang pertama adalah command, bagian utama dari pekerjaan CAD. Ada namanya perintah, ada namanya modifikasi, ada namanya fungsi tadi untuk membantu kita, fungsi, ada namanya label. Nah, ini yang harus kita tahu.
Oke, nah tadi kita sudah belajar perintah, sudah mengetahui perintah, juga sudah mengetahui modifikasi, sudah tahu fungsi. Nah sekarang label. Nah label itu berfungsi untuk menambahkan informasi. Misalnya ini maksudnya garis apa, ini panjangnya berapa, yaitu di sini ada namanya anotasi. Anotasi itu bisa berupa tag, misalnya ini adalah gambar rumah atau gambar mobil, gambar gedung. Nah itu namanya anotasi teks atau judul label. Atau dimensi, panjangnya berapa, tingginya berapa, semacam itu, masuk kategori anotasi. Di sini ada juga dimensi, ada juga di sini namanya draw text. Jadi sebentar, tag masuk kategori dimensi, draw tag, dimensi, linear, modifikasi, move, Windows. Saya tidak menemukan teks, format, text style, insert view. Oke, jadi teksnya saya tidak temukan di bagian ini. Tapi untuk membuat teks kita bisa ketik saja teks, yaitu berfungsi mtag. Klik, lalu tinggal klik bikin window, lalu kita tulis apa yang ada, barangnya apa, misalnya judul sebuah rumah, gambar rumah, seperti itu. Nah nanti kita akan mengatur besar kecilnya dan lain-lain. Nah ini masuk kategori anotasi atau informasi tambahan. Nah juga termasuk ini apa namanya, dimensinya berapa, menggunakan linear atau menggunakan ini. Nah besok semua akan kita praktekkan. Malam ini baru berupa informasi awal. Berikutnya adalah manajemen layer. Nah manajemen layer berfungsi untuk merubah di mana dia ada garis, apakah ini garis tebal, apakah ini garis bangunannya, atau garis yang berupa garis putus-putus, misalnya garis untuk centerline. Nah ini kita harus buat dalam bentuk layernya. Jadi ada gambar utama, untuk layer dimensi, untuk layer dari teks, agar ketika kita membutuhkan sesuatu objek kita bisa pilah-pilah, tidak semua ikut masuk. Nah di sini ada namanya layer. Ya, di sini namanya di ribbon ada namanya layer. Kalau di sini layer, nah ini ada tulisan layer, perintahnya lewat sini, klik akan muncul layer seperti ini, secara lengkap informasinya di sini. Oke, nah ini layernya. Kalau di sini juga sudah ada shortcutnya, bisa bikin, edit dan lain-lain. Tadi format layer, di sini format text style, tapi bikin teksnya tidak ada di sini ya. Oke. Nah setelah itu sisanya semuanya sama, hanya posisinya tambahan. Ada measure, itu perintah-perintah juga, tapi untuk mengukur sama dengan properties tadi. Ada juga copy paste, sama dengan ada dua jenis copy di dalam AutoCAD, yaitu copy menggunakan perintah. Ini misalnya copy CO. Nah besok akan kita praktekkan, mungkin lihat dulu ya. Atau copy menggunakan keyboard seperti Word, Excel, yaitu copy clip namanya, Ctrl C. Nah, lalu Ctrl V, itu juga bisa. Ini namanya copy clip. Nah, biasanya ini dipakai untuk berpindah-pindah file dari file satu ke file yang lain. Tapi kalau masih dalam satu file, biasanya dia CO-nya copy. Nah, seperti ini menggunakan objek. Nah, begitu kira-kira untuk materi pengenalan atau user interface itu. Silakan jika rekam lagi. Ketika kita membuat drawing, pastikan kita satuannya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya saya mau menggambar rumah seperti yang saya sampaikan, berarti masuk kategori arsitek. Nah saya akan menggunakan satuan cm. Nah maka ketika memulai sebuah drawing, ketiklah dulu units. Itu selalu kita biasakan units, lalu kita ganti, ini masih inci, sentimeter gitu ya, sentimeter, lalu oke. Nah lalu saya simpan. Nah setelah unit langsung disimpan. Kenapa? Biar nanti kerjaan kita sudah otomatis tersetting H0. Unit dan setting drawing. Oke.
Nah, berarti ini saya simpan lagi, maaf, belum lengkap. Setting drawing dalam sentimeter. Oke. Nah, sekarang sentimeter. Nah, kalau saya mau gambar rumah dengan lebar misalnya 10 kali 10, maka saya menggunakan satuannya adalah 100. Kenapa? Karena ini satuannya cm. Maka 10 meter berarti diartikan di sini adalah 100. Nah, saya coba dulu tegak lurus, ini 100. Lalu lihat sekarang pikiran saya tadi 100 itu adalah dari sini dia bisa sampai ke sini. Tapi komputer berkata bahwa ukuran 100 cm itu adalah berada di sini. Nah, 100 cm sama dengan 1 meter. Maka kalau 10 meter berarti 1000. Seperti ini ya. Dia akan sampai di sini. Nah, 1000 ternyata setelah saya belokkan mouse-nya baru sampai sini. Saya pikir tadi 1000 sampai di sini. Nah, itulah antara pikiran kita dan kenyataan yang ukurannya sesuai, bahwa ternyata ukuran 10 meter itu di sini dalam satuan sentimeter gitu ya. Oke, lalu saya bikin lagi ke atas 1000. Oke, lalu saya bikin lagi 1000. Lalu saya bikin lagi 1000. Setelah itu saya ukur dengan cek tadi DI atau distance. Nah, benar 1000 gitu. Nah, silakan kalau untuk praktek malam ini dicoba. Yang pertama menggunakan unit. Ini saya close lagi. Yang pertama kita buat new. Setelah new kita ketik unit. Setelah itu ganti dalam sentimeter. Baru oke dan langsung simpan, namanya latihan H0 dalam sentimeter. Oke, silakan. PL juga boleh. PL, klik di sini, lalu tegak lurus. Ingat tadi tegak lurus pakai ini ya, apa namanya, orto. Lalu ketik 1000. Nah, berarti 10 meter. Nah, ternyata saya zoom in di sini, dia akan lari sampai ke sana. Nah, escape aja dulu biar dia satu jadi. Nah, ada beberapa kesulitan yang ketika membuat seperti ini, saya scroll dia suka mandek gitu. Ternyata dia nggak mau. Nah, kita bisa menggunakan, saya tambahkan materi mengenai zoom, yaitu ada zoom in, zoom out, zoom extend, zoom all. Fungsi dari ketika kita mau melihat objek semuanya, misalnya kayak gini, saya mau melihat ini masuk semua, berarti kita gunakan zoom extend. Nah, zoom extend ini ada di sini, namanya kalau nggak salah view, zoom, di sini ada tulisan extend. Nah, yaitu memperlihatkan semuanya. Atau shortcutnya Z enter, E enter, maka dia akan ngezoom terlihat semuanya. Silahkan. Materinya tambahan zoom. Extend sama dengan melihat semua. Lalu previous sebelumnya. Oke. Kalau saya mau ke zoom previous, Z enter, P enter, maka dia kembali seperti pandangan saya sebelumnya. Namanya singkatannya zoom previous, atau kalau pakai perintah sini menggunakan namanya di sini view, lalu zoom, lalu previous. Nah, kayak gitu. Dia maju mundur, atau pakai scroll pun juga bisa jika tanpa menggunakan perintah gitu ya. Oke, setelah kita tahu zoom tadi, kita gunakan polyline lagi. Ini bawah, tegak lurus ke atas 1000 ya. 1000. Oke. Lalu ke sini 1000. Lalu ke sini 1000. Nah, semacam itu, lalu enter. Nah, saya zoom lagi, zoom enter, E enter, maka dia otomatis menjadi di tengahnya. Semacam itu ya. Silahkan dicoba untuk zoom extend. Name. Maka ketika saya bikin, ini obstrapnya saya matiin.
Polyline, klik di sini 1000 tadi. Habis itu PL 1000. Nah, lalu saya menyambung lagi. Nah, sambungannya kira-kira atau asal-asalan. Atau saya tidak mau menggunakan ini ortho, maka saya ini tidak tegak lurus. Nah, mata saya seolah-olah tegak lurus, tapi aslinya digambar dia tegak lurus. Nah, jadi fungsi dari OpSnap sama ortho adalah membuat dia benar-benar sesuai yang kita inginkan. Jadi polyline kita 1000 macam itu, lalu kita sambung sini, sambung ke atas 1000. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah fungsi dari latihan menggunakan ortho sama object snap. Ada yang kesulitan sampai di select all, silahkan ketik OS dulu. Sebelum kita membuat drawingnya, kita siapkan dulu object snap select. Jadi yang hidup adalah tegak lurus sama snap. Sini object snap OS. Oke, silakan dicoba sampai di sini. Kita bikin satu dulu biar mata kita tidak kacau, karena kalau yang tidak sengaja ke sini dia akan lari langsung ke bawah jauh, misalnya kayak gitu, atau ke samping jauh. Nah, kita ketik Z enter, E enter, atau zoom extend, lalu kecilkan sedikit pakai mouse. Dicoba satu garis dulu, silakan. Dari kiri kanan angka langsung bisa nyambung kan? Kiri kanan. Ya, Oke. Nah, kalau untuk nyambung ini harus dihidupkan dulu Pak OpSnap tadi. Nah, setelah diklik baru kita sambungkan, klik lalu klik sini. Nah, maka akan muncul warna kuning. Jika kita tidak hidupkan OpSnap, maka ketika kita membuat drawing dia tidak akan muncul warna kuning gitu, Pak. Nah, klik sini, lalu geser ke sini 1000. Udah. Jika kita melanjutkan, kalau ini cuma 1, enter, tapi kalau masih melanjutkan ke bawah, tinggal geser aja 1000. Nah, dia lari sendiri 1000. Nah, seperti itu. Kalau sudah enter atau spasi. Nah, seperti itu caranya ya. Udah semua bisa? Ada kendala, Pak Gus? Nggak ada, Pak. Oke, bisa semua ya berarti. Nah, inilah yang akan kita laksanakan. Besok kita sudah mengetahui unit, kita sudah mengetahui fungsi-fungsi dari masing-masing. Nah, nanti akan kita praktek membuat bentuk yang sederhana dulu, misalnya membuat sebentuk bulat, membuat sebentuk kotak, seperti itu. Jadi tujuannya dari training adalah pelan-pelan, ditargetkan sebulan pasti harus bisa. Nah, intinya adalah menyimak lalu nanti kita latihan gitu. Saya matikan dulu rekamannya.